Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Suryani dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD. Di sini saya akan memaparkan tentang perencanaan pendidikan sekolah dasar di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada era abad 21. Latar belakang masalah. Perencanaan pendidikan sekolah dasar di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada era abad 21. Memasuki abad ke-21 sekarang ini, pendidikan di NTB dihadapkan dengan sejumlah tantangan dan peluang yang tentunya berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya. Guna mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan dan dinamika perubahan yang sedang akan dan terus berlangsung di abad ke-21 ini, pemerintah di NTB harus semakin mengasah kemampuan yang dibutuhkan untuk menghadapi setiap revolusi pada abad pendidikan di abad 21 ini. Selain itu, yaitu terdapat visi dan misi gubernur dan wakil gubernur di NTB, yaitu mewujudkan NTB gemilang. Visi tercermin misi keempat, yaitu percepatan peningkatan daya saing manusia menjadi pondasi daya saing daerah yang kompetitif. Dengan kata lain, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud NTB harus menjadi leading sektor menuju NTB gemilang. Sektor pendidikan harus memiliki imbas bagi dimensi pembangunan lain, yaitu IPM, tenaga kerja, kenakalan remaja, darurat narkoba, dan kesejahteraan rakyat. Permasalahannya kini adalah apa, wujud, dan bagaimana program pembangunan pendidikan NTB tersebut diwujudkan sesuai dengan nawacita Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2018-2023. Baik, langsung saja kita masuk pada rumusan masalah. Dan di sini saya mengambil dua rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimanakah perencanaan pendidikan di NTB saat ini, dan yang kedua yaitu apakah perencanaan strategis di NTB saat ini sudah terlaksana. Baik, langsung saja kita bahas. Yang pertama yaitu bagaimana perencanaan pendidikan di NTB saat ini. Yang pertama, peningkatan pemerataan pendidikan dengan meningkatkan akses pendidikan yang berkeadilan dan terjangkau. Kemudian yang kedua yaitu peningkatan mutu dan daya saing pendidikan dengan mewujudkan pemerataan penyebaran, ketercakupan dan peningkatan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga kebudayaan, mendorong penggunaan teknologi informasi dalam pendidikan, mengirim 1000 putra NTB ke sekolah laut negeri. Kemudian yang ketiga yaitu peningkatan kualitas data dan literasi masyarakat dengan meningkatkan layanan perpustakaan yang lebih luas dan berkualitas. Dan yang keempat yaitu peningkatan pembinaan pemuda dan olahraga berprestasi dengan meningkatkan kapasitas atlet dan pelatih serta meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana untuk para atlet. Kemudian yaitu apakah perencanaan strategis di NTB saat ini sudah terlaksana? Jawabannya itu langkah-langkah strategi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka peningkatan sumber daya masyarakat melalui pendidikan, bahwa ada 6 misi NTB gemilang yang sedang dijalankan. Salah satunya adalah misi NTB sehat dan cerdas. Hal ini berkaitan dengan pendidikan di NTB. Kebijakan pendidikan mencakup 3 hal, yaitu mewujudkan akses pendidikan yang berkeadilan, meningkatkan mutu dan daya saing pendidikan, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan layanan akses pendidikan yang berkeadilan. Ada beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah, di antaranya yaitu membangun rumah bahasa, SMA terbuka, beasiswa prestasi dalam negeri, layanan sekolah inklusi, dan menciptakan sekolah perjumpaan. Kemudian yang keempat yaitu untuk sekolah perjumpaan adalah layanan untuk akses pendidikan yang berkeadilan dan menjadi salah satu strategi pemerintah untuk memberikan informasi, pengetahuan, dan keterampilan dari instansi pemerintah. Untuk meningkatkan mutu daya saing, Provinsi NTB menyiapkan sekolah mandiri teknologi, program teaching factory, STI Park NTB, sekolah bersih dan sehat, serta beasiswa NTB. Untuk meningkatkan mutu daya saing, Provinsi NTB menyiapkan sekolah mandiri teknologi, program teaching factory, STI Park NTB, sekolah bersih dan sehat, serta beasiswa NTB. Untuk peningkatan pemerataan pendidikan pada tahun ajaran baru, SMA di NTB mulai merintis program Sister Schools, yaitu program kerjasama antar sekolah untuk mencapai tujuan dalam peningkatan mutu pendidikan
antar sekolah, agar setiap sekolah bisa maju bersama-sama, sehingga pemerataan pendidikan terrealisasikan. Selain itu, menurut pendapat saya, perencanaan pendidikan di NTB saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Renstra NTB, karena masih ada kendala-kendala dan kurang tersedianya sarana maupun prasarana infrastruktur yang memadai, seperti misalnya pembangunan sekolah yang belum merata, ketersediaan guru pengajar masih kurang, dan masih banyak lagi. Adapun untuk meningkatkan kinerja pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka hendaknya pemerintah Provinsi NTB perlu meningkatkan pembangunan prasarana pendidikan seperti pembangunan ruang perpustakaan, tempat olahraga, laboratorium di semua jenjang, serta adanya rehabilitas sarana dan prasarana sehingga bisa digunakan untuk proses belajar mengajar. Selain itu, perlu adanya pembangunan akses dalam setiap jenjang pendidikan seperti memberikan dana BOS yang cukup. Kelayakan guru pengajar perlu ditingkatkan dengan memerlukan pelatihan pengajaran. Baik, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Dapat diambil kesimpulan, yaitu pembelajaran di abad 21 ini memiliki perbedaan dengan pembelajaran di masa lalu. Untuk mengembangkan pembelajaran abad 21, pendidik harus memulai satu langkah perubahan, yaitu merubah pola pembelajaran tradisional yang berpusat pada pendidik menjadi pola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu sendiri. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.